warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mencobakan media pembelajaran kelompok kami kepada guru SD yang bernama Ibu Sri Ngabeni. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sinha Azahar dengan NIM 20203303. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Rahma dengan NIM 2020333011. Perkenalkan, nama saya Amunia Kabir Hadi dengan NIM 2020333012. Perkenalkan, nama saya Firka Tia Pramesti Marani dengan NIM 2020333014. Perkenalkan, nama saya Rizka Wabsah Rumana dengan NIM 20203316. Perkenalkan, nama saya Intan Budi Denayanti dengan NIM 039. Untuk media yang pertama kami disampaikan oleh Mbak Intan. Aplikasi Tune itu adalah merupakan media pembelajaran berbasis online yang digunakan untuk siswa SD memudahkan bagaimana pembelajaran matematika dalam SD. Pada tema tetap sampai dengan 99 dan kehidupan sehari-hari, yaitu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengulangan dalam matematika. Kelebihannya meningkatkan semangat untuk belajar siswa, menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan untuk siswa, dapat diakses di kapanpun dan dimanapun. Yang kelemahan membutuhkan banyak perangkat seperti laptop atau HP, dan juga sukar untuk direvisi kembali. Ini kalau ini ada kaitannya untuk kehidupan sehari-hari dengan proses pembelajaran matematika melalui ini bisa dilakukan di mana saja. Terus anak-anak itu lebih suka dengan menggunakan Gadget bukan sekarang. ya. Sebelumnya itu harus dijelaskan terlebih dahulu sama anak-anak ini media apa yang akan digunakan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Dan dengan media yang telah disampaikan, media ini sudah sesuai dengan materi dan menurut saya anak akan tertarik dengan media pembelajaran ini. Untuk aplikasi media pembelajaran selanjutnya itu ada Quizzes, Bu. Nah, untuk Quizzes sendiri merupakan platform yang dapat membantu guru untuk melakukan pembelajaran dengan kuis interaktif sehingga dapat melibatkan siswa. Untuk kuis sendiri tidak hanya dapat dikerjakan di kelas saja, tapi juga bisa di rumah, bisa di mana saja gitu. Terus di sini juga bisa mempermudah guru untuk memberikan tugas, yaitu seperti tugas latihan biasa ataupun untuk ulangan. Untuk cara penggunaannya sendiri yaitu mudah dengan cara guru terlebih dahulu menyiapkan soal. Kemudian setelah menyiapkan soal, siswa nanti disuruh untuk masuk ke kuisnya tersebut untuk mengklik join. Setelah itu nanti ada kode dimasukkan dulu sebelum masuk. Setelah itu baru siswanya nanti memasukkan namanya seperti itu. Kemudian setelah semua siswanya sudah bergabung, guru baru bisa memulai pembelajaran. Ya. Untuk kelebihannya sendiri itu tentunya sangat mempermudah guru ya, Bu. Ya. Terus kemudian untuk rankingan juga sangat mudah karena sudah di-ranking karena kan online. Terus koreksinya juga otomatis, guru nggak usah koreksi lagi. Review pertanyaannya juga sudah ada di situ. Kemudian untuk soalnya setiap anak bisa berbeda, jadi ada. Seperti itu. Untuk tanggapannya sendiri bagaimana? Itu lebih bagus yang dibutuhkan saat ini setelah masa pandemi. Media pembelajaran ini sudah sesuai dan baik karena memanfaatkan teknologi terkini dan materi akan tersampaikan. Akan tetapi jika menggunakan media guru harus memastikan bahwa semua anak harus mempunyai HP. Tapi untuk kuis sendiri itu bisa dipakai kan di laptop juga bisa. Iya.
karena SD di desa itu kan belum semua anak mempunyai HP. Itu kendalanya. Kalau di kota sih kalau anak di kota, kalau di desa itu ada yang nggak punya, kadang HP dibawa orang tua untuk kerja. Tapi ini bagus, ini sudah sesuai untuk anak dan Untuk media selanjutnya ini ular tanda pintar. Ular tanda pintar ini merupakan sebuah media pembelajaran yang kami adopsi dari permainan ular tanda biasa sebenarnya. Kami memilih media ini agar pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Kalau cara mainnya sendiri ini sebenarnya sama seperti ular tanda biasa, hanya saja di sini ada beberapa gambar pertanyaan yang bisa ditebak siswa. Kalau misalnya berhenti pada kotak salah satu yang terus juga ada tanda seru dan tanda tanya, ini juga ada pertanyaan yang nantinya kalau siswa berhenti di kotak tersebut nanti akan memilih soal yang ada di sini sesuai tandanya, kemudian membacakannya dan saya akan membacakan opsi jawabannya. Jadi bisa memilih jawabannya biar tidak terlalu kesulitan gitu. untuk menggunakan media ular tanda ya, anak akan lebih tertarik jika menggunakan media itu karena pembelajaran itu akan menyenangkan, karena itu belajar sambil bermain ya, dan akan mudah tersampaikan dengan baik materi pembelajaran. Tanggapan dari saya. Untuk yang terakhir, media pembelajaran yang menarik itu namanya pop-up book. Di sini kelompok kami membuat pop-up book ini dengan materi siklus air pada kelas 5. Pop-up book itu adalah sebuah buku yang ketika dibuka akan menghasilkan efek 3 dimensi atau nyata. Dengan menggunakan pop-up book, siswa nantinya diharapkan untuk mudah dalam memahami materi dan mudah dalam mengingat tanpa harus menghafalkan. Manfaat lain dari pop-up book ini adalah menampilkan gambaran materi yang menarik, memperjelas materi pembelajaran, memancing antusias siswa dalam membaca materi, dan nantinya juga akan mempermudah guru sehingga siswa-siswa dapat lebih tertarik dalam pembelajaran. Untuk media siklus air ya. Siklus air ini ya, media sudah sesuai dengan materi ya. Menurut saya siswa akan tertarik dan materi akan tersampaikan karena sudah ada itu keterangannya, ada tanda-tanda panah ya, ada tanda panah, terus apa siklusnya tanya, dan hanya saja belum disertai dengan nomor itu, belum ada nomor-nomornya ya itu. Ada petunjuknya ya, tapi belum ada nomor-nomornya. Langkah pertama yang mana, langkah kedua yang mana untuk siklusnya itu. Terima kasih Bu atas tanggapan dan masukannya. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menguji cobakan media pembelajaran kami kepada beberapa siswa SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinha Arjahar dengan NIM 202033003. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nurrohma dengan NIM 202033011. Perkenalkan, nama saya Fikar Tia Pramesti Marani dengan NIM 202033014. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Permana dengan NIM 202033016. Dan perkenalkan beberapa siswa yang menjadi subjek uji coba media pembelajaran kami. Perkenalkan, nama saya Sakila Nafisa kelas 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Salih Fadlanti kelas 2. Perkenalkan, nama saya Cindria Saputri kelas 6. Perkenalkan, nama saya Arya Mufidah Sari dari kelas 6. Berikut merupakan media yang pertama, yaitu media online. Media online ini ada Tunmed. Tunmed ini merupakan media online yang pertama. Sebelum kita mulai, kakak akan menjelaskan dulu apa itu Tunmed. Tunmed adalah game matematika di mana anak berlatih matematika sambil bermain. Aplikasi ini mengajarkan anak untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, kalian, dan pembagian.
Dan selama permainan, soal matematika dapat diaktifkan dengan memilih jawaban yang benar atau salah. Cara penggunaannya yaitu pertama kita buka aplikasi dulu TuneMate-nya. Kemudian buka di pengaturan, kita bisa mengatur soal yang kita inginkan seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian atau perkalian. Dan juga kita bisa mengatur tingkat kesulitan soal tersebut, yaitu ada sedang, normal, atau sulit. Setelah itu baru kita memainkan permainan TuneMate-nya. Oke, kali ini kita belajar menggunakan media online, yaitu media Quizizz. Apa itu media Quizizz? Media Quizizz adalah platform keterlibatan siswa yang memungkinkan guru untuk melakukan pelajaran dan kuis interaktif dengan mahasiswa. Quizizz tidak hanya dapat dikerjakan saat pembelajaran di kelas saja, tetapi juga dapat digunakan untuk pekerjaan rumah seperti PR, sehingga dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Baik, cara penggunaan media Quizizz. Buka Google Chrome atau browser, kemudian cari quizizz.com dan buka. Klik mulai secara gratis, lalu daftar atau buat akun dengan menggunakan email pribadi. Ketika pilih masuk sebagai guru atau dosen atau siswa, klik buat kelas baru di bawah profil, berikan judul kuis dan mata pelajaran, lalu klik pilihan ganda, terus buat soal sesuai keinginan. 8 yaitu lalu pilih jawaban yang benar. 9 pilih waktu sesuai keinginan, dan selanjutnya disimpan. Jika ingin menambah pertanyaan kuis, klik menambah pertanyaan baru. Jika sudah klik kuis selesai, saling link soal dan bagikan pada siswa. Soal Quizizz siap dimainkan. Nah, sekarang kita masuk ke media ketiga, yakni ular tangga pintar. Nah, ular tangga pintar ini merupakan media offline yang pertama. Sebelum kita mulai bermain, kakak akan menjelaskan dulu apa sih ular tangga itu. Nah, ular tangga pintar ini merupakan sebuah media pembelajaran yang kakak-kakak buat dari mengadopsi permainan ular tangga biasa, sebenarnya kayak ular tangga biasa. Nah, cara memainkannya pun sama seperti ular tangga biasanya. Hanya saja disediakan pertanyaan dan gambar pada beberapa kotak. Lalu, apabila kalian pionnya berhenti pada kotak tersebut, maka kakak akan memberikan soal sesuai dengan kotak apa yang kalian dapatkan, kotak apa yang kalian berhenti gitu. Entah itu tandanya tanda seru, tanda tanya, atau gambar. Selebihnya seperti biasa, kalau ada ular, kalian turun, kalau ada tanda kalian naik gitu. Nanti kalau kakak berikan soal, kalian nggak usah takut jawabnya, kalian tinggal pilih aja gitu. Nanti udah kakak skillnya videonya. 1, 2, 3. Gimana? Gak apa-apa. Lagi, kalau 6 lagi. Oke. Ambil yang ada tanda serunya ya. Sebutkan dampak negatif perkembangan iptek bagi manusia. Oke, sebutkan dampak negatif perkembangan iptek bagi manusia. Kasih opsinya ya. A. Menumbuhkan sikap antisosial. B. Menambah ilmu pengetahuan. C. Menambah relasi teman. Yang A tuh. Yang 4 naik. Belum dapat soal ya. Kamu lagi. Nah, gambar perkembangan iptek di bidang apa? Yang A. Komunikasi. B. Transportasi. C. Ekonomi. Transportasi. Namanya? Ini udah 4. Ini udah tanda 1. Yo. Ambil yang tanda seru. Ini banyak tanda seru. Alasan. Sebutkan dampak negatif penggunaan ponsel. Sebutkan dampak negatif penggunaan ponsel. Nanti jawab ya, pilih ya. Yang A. Mempermudah komunikasi. Yang B. Mempermudah transaksi. Yang C. Menumbuhkan rasa malas.
menumbuhkan rasa malas. Ya, betul. Menumbuhkan rasa malas. Terus lagi, jadi nanti sampai ada yang 30 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aman. Jawab soal aman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 1. 4. 1, 2, 3, 4. Ini udah mau disusul. 1, 2, 3, 4. Oke, aman. 1, 2. Duduk di sini. Lanjut soal lagi ya. Yang tanda seru. Ini masih ada tanda seru. Baca soal. Sebutkan dampak positif perkembangan iptek bagi manusia. Oke. Sebutkan dampak positif perkembangan iptek bagi manusia. Yang A, menumbuhkan sikap antisosial. Yang B, mempermudah kegiatan manusia. Yang C, munculnya hoax. Mempermudah kesehatan manusia. Oke, lanjut ya. Dapat siapa tadi kirimnya? 1, 2, Ini enggak? Apa nih? Ya, ini. Kamu ya. Kenalan. Halaman 26 itu gambar tokoh penemu komputer. Opsinya yang A, Charles Babbage, yang B, Charles Cave, yang C, Charles Charlie. Yang jawabannya yang A. Oke, betul. Jawabannya A, Charles Babbage. Nomor 30. Gambar tokoh penemu TV kedua. Yang A, John Everson, yang B, John Christian, yang C, John Logie Baird. Yang C, betul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berpaku materi siklus air. Materi siklus air di sekolah biasanya hanya dijelaskan atau dipaparkan di dalam PKS saja. Nah, itu membutuhkan siswa untuk membaca dan menghafal materi tersebut. Nah, dengan melalui pop-up ini, siswa-siswa dapat memahami materi siklus air tanpa menghafal dan hanya dapat melihat pop-up ini. Air laut akan terkena oleh sinar matahari sehingga menguap ke udara. Uap air akan membentuk awan di udara atau atmosfer, kemudian mengalami proses pengambunan yang mengubah uap air menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air yang terkandung di dalam awan akan turun ke bumi yang dinamakan dengan proses presipitasi atau proses terjadinya hujan. Hujan di sini akan turun, dapat langsung mengalir ke laut lagi ataupun ke darat lagi. Nah, kalau air yang masuk ke daratan itu namanya proses infiltrasi. Karena air diserap oleh tanah, kita harus ingat juga bahwa sifat air itu dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga nanti juga akan dialirkan dari daratan yang tinggi ke sungai, kemudian sungai dialirkan ke laut lagi. Nah, itulah alasan mengapa air di bumi ini tidak akan habis meskipun kita gunakan secara terus-menerus. Mengamati proses siklus air ini yang ada di pop-up book. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik dapat memahami materi ini? Terus biasanya kalau di sekolah itu bu guru pernah menggunakan media pembelajaran apa enggak? Kayak alat peraga gitu. Oh, biasanya cuma disuruh membaca apa saja. Terus bagaimana menurutmu? Enakan pakai ada medianya apa cuma membaca buku tok? Demikian penjelasan saya mengenai media pembelajaran pop-up book mengenai siklus air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah menguji cobakan media pembelajaran kami, bagaimana menurut kalian review media pembelajaran kami? Untuk dibandingkan mengerjakan soal di kertas lebih baru dalam mengerjakan soal, bisa diakses di mana-mana. Dibandingkan dengan membaca buku saja lebih menyenangkan dan mudah diingat kalau belajar sambil bermain. Sekian video uji coba dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.